Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya ingin ngobrol sedikit tentang prosedur atau salah prosedur dalam penegakan hukum. Apakah penegakan hukumnya sah? Saya pernah ngobrol sama seorang hakim, ya. Saya bertanya begini, Pak, kalau Bapak memutuskan suatu perkara, apakah Bapak memperhatikan tata cara yang dilakukan penyidik atau jaksa, polisi, penyidik melakukan penyidikannya dengan cara yang salah, mengambil barang buktinya dengan cara yang tidak sah, melakukan penyidikan pemeriksaan saksi-saksi dengan cara yang tidak sesuai KUHAP, begitu juga jaksa membuat tuntutan, melakukan tuntutan dengan cara yang tidak sesuai aturan. Lalu apakah Bapak akan menghukum si terdakwa itu? Saya bilang begitu. Jadi kata dia begini, kalau kami Ben dalam hal memutus itu kan tergantung apa yang disajikan jaksa kepada kami, katanya. Apa yang disajikan jaksa lalu kami periksa di pengadilan. Itulah dasar kami untuk memutus. Ini saya ulangi lagi Pak, saya bilang, saya penasaran kan. Jaksa kan menerima berkas dari polisi. Ya, isi berkas itu kan dilakukan oleh penyidik. Penyidik yang melakukan pemeriksaan saksi, mencari alat bukti dan menemukan tersangka sebagaimana tugas penyidik. Nah, bagaimana kalau penyidik tadi melakukannya tidak sesuai prosedur? Cara memeriksa, cara menangkap, dan cara menahan, dan cara mengambil barang bukti tidak sesuai dengan prosedur. Kita tahu bahwa semua diatur oleh hukum acara. Nah, apakah Bapak tetap akan memvonis? Kemudian saya tanya lagi, bagaimana kalau ternyata nanti setelah Bapak putus, setelah Bapak vonis, ketahuan belakangan bahwa cara melakukan penyidikannya melanggar hukum, tidak sesuai aturan, kan jadi repot Pak, saya bilang. Jadi intinya gini teman, saya berharap teman-teman, bapak-bapak jaksa kita sebelum menyatakan lengkap berkas dari penyidik, periksa benar-benar apakah sudah sesuai aturan belum. Jangan hanya menerima begitu saja. Pastikan bahwa cara melakukan penyidikannya itu sesuai aturan. Begitu juga ketika jaksa membawa perkara ke pengadilan, Bapak hakim tidak hanya melihat apa isi berkas, tidak hanya mendengar apa yang terjadi di persidangan, tapi prosedur yang terutama nih, tata cara menemukan barang bukti itu harus sesuai aturan. Karena barang bukti inilah yang akan menentukan nasib-nasib para tersangka atau terdakwa ini. Jadi hakim harus melihat benar-benar apakah tata cara menemukan barang bukti, tata cara mengambil barang bukti, membuat barang bukti itu benar-benar sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan KUHP. Jangan sampai alat bukti itu diada-adakan. Jangan sampai barang bukti itu ngarang-ngarang. Ya, hanya untuk membuat perkara itu terpenuhi pasalnya, unsurnya. Hakim harus melihat itu. Kalau memang tata cara mendapatkan barang buktinya tidak sesuai aturan, hakim wajib membebaskan para terdakwa. Begitu menurut saya.